Bobot laptop ini cuma 990 gram dan kuat ditimpa beban sampai 100 kilo, bre. Langsung aja kita buktiin. Ini real ya, no gimmick. Ini plat beban yang 10 kilo ada 4 biji. Ini total 40 kilo, terus plat beban 5 kilo ada 4 biji juga. Totalnya jadi 60 kilo. Ini dia yang challenging. Oke. Ini udah 80 kilo, ini dumbbellnya 10 kilo. Oke, jadi totalnya ada 95 kilo plat dan juga dumbbell. Ini kalau laptop biasa udah pasti rusak, bre. Kurang 5 kilo lagi sebenarnya, cuma ya plat beban di gymku ini, gym pribadiku ini cuma 95 kg. Ini aku sampai gemeteran ya, karena aku takut, Pak. Jadi langsung aja kita buktikan apakah laptopnya masih hidup atau enggak. Kita turunin lagi. Oke, bre, udah selesai. Lalu langsung aja kita buka. Dan masih hidup. Gila ya. Bobotnya cuma 990 gram tapi kuat ditimpa beban sampai 95 kg. Dan selain bobotnya yang super ringan, bodinya ini super tipis cuma 10,9 mm alias cuma 1 cm doang. Dan walaupun tipis, ini kuat, bre. Lihat nih, ya. Aku pegang satu jari kayak gini. Aman. Tuh ya. Jadi durability-nya gokil banget. Selain itu, ini juga aman kalau kesiram airnya. Aku minum dulu karena keringetanku abis parah. Nih ya, kita siram air, bre. Tuh. Ya. Jadi ini bukan gimmick, ini asli. Asalkan ya langsung dicipratin ya. Biar airnya turun. Tuh, masih hidup. Jadi ini adalah Asus ExpertBook Ultra, laptop bisnis yang durability-nya gokil banget dan performance-nya juga kenceng. Jadi kita langsung aja balik ke studio kita karena di tempat gym ini panas banget, bre. Tapi sebelum ngebahas tuntas performa laptop bisnis flagship yang satu ini, sekarang kita lihat dulu wujud asli dari ExpertBook Ultra dan fitur-fitur andalannya. Mulai dari pembahasan desainnya yang menurutku pribadi saling bertolak belakang. Sisi punggungnya tuh minimalis, gak neko-neko, tapi pas kita buka layar aura mewahnya itu langsung terpancar, bre. Bahkan ada detail kecil yang mirip welcome light di mobil mewah yang namanya Asus Expert Lumi. Jadi, bre, pas baru booting atau mau shutdown, LED bar di dekat bezel bawah bakal nyala-nyala tuh ya. Detail yang unik sih ya. Build quality-nya sendiri juga nggak kalah mewah, bre. Sekalinya kalian pegang laptop ini, kenikmatan duniawi, bre, ya kan. Bodi laptop ini dibalut material nano ceramik yang diklaim stretch resistant dan juga anti stain alias anti noda. Ada dua opsi pilihan warna ya, Jet Fog dan juga Morn Grey. Dengan finishing matte yang gak fingerprint magnet, ExpertBook Ultra ini tentu udah berstandar military grade STD 810H yang super duper ultra max pro durable pokoknya ya. Karena laptop ini udah lolos 24 pengujian ekstrim, bre. Kita udah pernah siksa line up ExpertBook yang kelas entry level. Jadi durabilitas yang kelas flagshipnya udah pasti terjamin juga, bre. Lihat sendiri nih ya, sanggup menahan beban sampai 100 kg. Walau ultra durable, dimensi laptop ini tetap ultra compact kok, bre. Ultra tipis juga di 10,9 mm dan ultra ringan mulai dari 990 gram. Pastinya, bre, gak akan memberatkan asisten pribadi bos kalian yang bakal nentengin laptop ini kemanapun bos kalian meeting gitu. Walau tipis, bre, tetap dapat port HDMI 2.1 full size. Selain itu ada 2 buah port Thunderbolt 4, 2 buah port USB 3.2 Gen 2 Type A dan port jack combo audio. BTW, bre, walaupun ini laptop ultra ringan, tapi layarnya ini bisa dibuka pakai satu jari. Tapi memang engselnya nggak bisa dibuka rata sampai 180 derajat ya. Jadi ya ini harus dihindarkan dari bocil-bocil ganggu gitu ya. Nah, soal keyboardnya, typing feel-nya tuh ya nyaman karena travel distance-nya lumayan tinggi di 1,5 mm, nggak cetek lah. Jadi enak nih dipakai buat ngetik script panjang gitu. Terus, bre, untuk semua keycaps-nya itu udah dilapisi Excimer UV coating yang diklaim anti noda dan tahan cipratan air. Kalau buat
tombol powernya ini posisinya nyatu sama tombol lain di keyboard dan ada sensor fingerprint buat login biometrik. Kalau buat touchpadnya ini juga istimewa karena pakai haptic touchpad berukuran 110 cm persegi dengan 6 force sensor yang bisa kasih pengalaman kontrol kursor lebih presisi, dan pastinya nggak akan ngalamin yang namanya touchpad mendem karena nggak ada switch mechanical kayak misalkan di touchpad konvensional. Dan perlu kalian tahu bre, ternyata di MacBook itu cuma ada 4 titik haptic feedback. Kalau di sini ada 6 titik, jadi makin satisfying dan bisa kalian atur di Windows untuk force-nya ya, tekanannya dan lain sebagainya itu bisa kalian atur juga. Bahkan di nonaktifkan juga bisa tuh bre. Pindah ke bagian layar, ukurannya 14 inci, resolusinya 3K 120Hz refresh rate. Layarnya ini touchscreen, layar sentuh ya, yang support multi touch up to 10 jari. Panelnya udah pakai teknologi baru yaitu tandem OLED yang menggabungkan dua layer panel OLED. Tapi walaupun dua layer, ada klaim kalau panel ini 3 kali lebih terang dan 40% lebih hemat ketimbang OLED biasa. Selain itu, panel ini juga di coating pakai Corning Gorilla Glass Matte yang bisa ngurangin 50% efek sparkle kalau kena refleksi cahaya lampu dan ya cahaya dari matahari lah gitu. Buat kualitas panelnya sendiri tentu aja rata kanan dengan 98% coverage gamut DCI-P3 yang super akurat di 0,07 delta E. Dan buat maksimum brightness-nya setelah kita tes itu mendekati 700 nits ya. Tapi memang peak-nya dia bisa di 1200 nits bre. Dan untuk minimum brightness-nya itu super redup di 1 nits. Nah sekarang kita lanjut ngebahas utilitas pendukungnya. Mulai dari konektivitasnya. Karena bodi yang ultra tipis, jadi nggak dapet port LAN di sini ya. Tapi jelas konektivitas wireless-nya udah feature proof karena udah pakai Wi-Fi card Intel BE200 series yang udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya versi 6 gitu. Dari Wi-Fi card-nya ini ada antena laser direct structuring buat ngejamin kekuatan dan stabilitas koneksi. Ini kita tes di lantai bawah pakai SSID dari lantai 2 atau lantai atas. Itu masih cukup kencang dan stabil walau cuma pakai IndiHome. Itu kalau laptop lain, HP lain mah pasti udah nggak connect tuh pak kalau kita di bawah, modemnya di atas gitu loh. Terus buat keperluan meeting ada webcam resolusinya 1080p yang support Windows Studio Effect dan juga support Windows Hello. Selain itu ada juga fitur adaptive lock di Asus AI Sense yang bisa bikin laptop ini mati sendiri kalau kita tuh menjauh dan hidup lagi ketika kita mendekat bre. Ini penting banget bre buat security tambahan biar nggak diintip sama orang lain. Kita lanjut ke bagian speakernya. Singkat saja, nilainya 10/10. Speaker di sini ada 6 titik yang terdiri dari 2 buah tweeter dan 4 buah woofer hasil tuningan dari Dolby Atmos. Yang semua aspeknya udah perfect selayaknya laptop flagship. Bahkan ini di compare sama MacBook juga ternyata MacBook kalah pak. Silakan kalian nikmatin sound quality speakernya dan juga webcam dari Asus ExpertBook Ultra ini. Jadi ini bre untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya Asus ExpertBook Ultra di resolusi tertingginya 1080p 30 fps. Udah pasti punya privacy shutter di sini. Dan untuk urusan Windows Studio Effect juga ada. Ini ada automatic framing, ada eye contact juga, dan ada background effect ya, background blur ya, standar blur sama portrait blur. Jadi untuk automatic framingnya dia akan ngikutin kemana kita pergi. Nah gitu ya. Ini kita tesnya di ruangan ya cahaya kamar aja sih sebenarnya sih, bukan yang gimana-gimana. Dan ada fitur mikrofon ya di My Asus. Ini tuh lagi off posisinya. Kalau lagi off kayak gini nih ya, kedengeran. Dan kita coba pakai multi converse call. Nah, kalau multi converse call itu noise-nya agak diredam lah gitu untuk kalian yang mau meeting online gitu. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah mengenai webcamnya dari ExpertBook Ultra ini.
kita masih membahas utilitas. Di ExpertBook Ultra ini selain ada My Asus yang udah lazim kita temui di semua laptopnya Asus, ada juga yang namanya My Expert yang eksklusif di lineup Expert series aja, bre. Isian fiturnya kebanyakan AI on device ya, mulai dari Knowledge Hub, Smart File Search, AI Expert Meet, dan Safeguard Backup. Di bagian taskbar juga ada shortcut panel berupa Asus Expert Panel yang isiannya masih berkaitan sama Asus My Expert tadi, bre. Cuma di sini aksesnya lebih satset, lebih gampang. Kita udah cobain fitur AI Expert Meet di sini, bermodal rekaman pembicaraan sepanjang meeting, kita langsung bisa transkrip seluruh percakapan tadi. Setelahnya bisa kita translate ke bahasa yang kita mengerti, bre. Dan kalau dirasa meeting tadi kepanjangan, ada AI Summary yang langsung ngeringkas intisari-intisari penting selama meeting barusan. Dengan fitur AI Expert Meet ini, kalian gak akan kehilangan setiap esensi selama meeting berlangsung, walau kurang memahami bahasanya. Sekarang kita akan ngebahas fitur security-nya, bre. Jadi laptop ini tuh udah diproteksi Asus Expert Guardian yang di dalamnya tuh termasuk firmware security dengan standar NIST SP800-193. Terus BIOS-nya juga udah punya fitur self healing kalau misal virus atau ransomware-nya udah sampai ke level firmware. Bukan kalian doang yang healing ya, si BIOS-nya bisa self healing. Level security di ExpertBook Ultra juga udah feature proof karena mendukung algoritma baru yaitu post quantum cryptography yang dirancang buat ngelawan serangan komputer kuantum. Yang saat ini udah semakin canggih ya, Pak ya. Menggantikan standar enkripsi lama seperti RSA, ECC yang lebih rentan terhadap serangan malware, ransomware, dan lain-lainnya. Dan saatnya kita kuliti performa dari ExpertBook Ultra ini, bre, yang pakai Intel Panther Lake. Sebenarnya ini bukan laptop Panther Lake pertama yang kita review, tapi aku tetap excited ya, karena ini pertama kalinya kita nge-review Panther Lake X7 series dengan integrated GPU Intel Arc B390. Dan ternyata klaim dari Intel itu ternyata real, no tipu-tipu, bukan omon-omon belaka gitu ya. Dari data 3D Mark Port Royal, Intel Arc B390 di sini emang setara RTX 4050, tapi yang 45 watt. Ingat ya, bre, yang TDP-nya 45 watt. Tapi menurutku, bre, ini tetap sebuah prestasi buat Intel yang lumayan babak belur ya di era Lunar Lake ataupun Arrow Lake HX series, bre. Buat performa prosesornya sendiri juga ternyata kenceng banget, Pak. Intel Core Ultra X7 358H di sini punya total 16 core, 16 thread dengan boost clock up to 4,8 GHz. Berdasarkan skor multi-core ternyata lebih kenceng dari Core Ultra 9386H yang tempo hari pernah kita review. Ini tuh berkat penggunaan RAM yang super gede dan super kenceng di 64 GB LPDDR5X dengan speed 8533 MT/s. Kalau RAM-nya aja udah bikin kalian ngangong-mengongo ya, lihat aja SSD-nya, ini udah 2 TB, Pak. Udah gitu pakai NVMe PCIe Gen 5 yang speednya itu tembus 11.000 MB/s buat sebuah SSD. RAM segede ini dan sekencang ini, pasti harga laptop ini bakal mahal dong, Bang. Laptop bisnis flagship ini harganya murah kok, nggak sampai 1 detik MBG. Bahaya sekali ya. Jangan sampai PGN dan KMP tahu laptop ini, takutnya langsung diborong. BTW, bre, Core Ultra X7 358H juga punya low power efficiency core. Jadi selain bisa ngebut, bisa juga jalan santai. Baterai 70 watt hours di sini bisa bertahan hampir 10 jam buat streaming YouTube 1080p. Tapi kalau cuma buat kebutuhan office doang, pas kita tes di PC Mark selama 30 menit baterai cuma berkurang 5%. Yang berarti dalam kondisi 100% bisa bertahan sekitar 20 jam. Jadi memang untuk streaming YouTube 1080p itu lebih berat, Pak, dari penggunaan office karena tersambung ke internet juga. Untuk charging time-nya juga satset ya, bermodalkan adapter Type-C 90 watt cuma butuh 1 jam aja buat ngecharge 80% baterai. Dengan spesifikasi serba rata kanan, khawatir nggak sih, bre, sama suhunya? Tapi tenang aja, walau dengan bodi setipis 1 cm, tapi Asus Expert Cool Pro ini diklaim bisa ngehandle Core Ultra X9 up to 50 watt TDP. Konfigurasi cooling systemnya terdiri dari 3 buah heat pipe, 2 buah kipas, dan juga 2 buah heatsink buat pembuangan atau exhaust-nya. Kalian bisa ngeliat chart suhu dan TDP berikut ini. Peak TDP-nya bahkan bisa tembus 62 watt, tapi setelah itu terjaga stabil tanpa ada throttling yang signifikan di 45 watt TDP dengan rata-rata suhu selama 10 menit stress test ada di 86 derajat Celcius. Kalau buat gambaran suhu permukaannya, ini kita rekam pas tes render video, masih aman banget kan? Titik hotspotnya cuma di 42 derajat Celcius aja. Dan tadi itu suhu stress test, bukan suhu pemakaian sehari-hari, bre. Jadi nggak usah khawatir lah.
Kalian penasaran nggak bre gimana performa dari ExpertBook Ultra ini? Ya siapa tahu pas di rumah anak bos kalian iseng mainin laptop ini. Tapi sebelum ke gaming performance, kita lihat dulu performa produktivitasnya mulai dari penggunaan AI. BTW NPU di Core Ultra 300 series udah makin kenceng, up to 50 TOPS. Tentu buat jalanin Copilot ataupun Windows Studio Effect itu mah udah easy peasy lah bang ya. Pengujian pertama kita coba buat generate text di LM Studio. Kalau pakai model bahasa yang basic kayak semisal Gamma 1 Billion ini bisa dapat 82 token per second. Sedangkan buat model bahasa menengah kayak misalkan DeepSeek 8 Billion itu dapat 18 token per second. Lanjut buat generate image, kali ini kita coba di aplikasi Intel Playground. Berikut ini settingannya bre. Kalau di awal-awal pas loading model butuh waktu sekitar 8 detik, tapi untuk gambar-gambar selanjutnya itu nggak sampai 2 detik. Kenceng bener ini pak. Image quality-nya juga lumayan HD walau ukurannya di 512 x 512 pixel bre. Next buat perenderan duniawi kita mulai buat rendering 3D, ternyata masih belum proper bre. Buat render scene BMW aja di Blender itu masih tembus 2 menit. Terus buat pengujian rendering video, kalau buat produksi konten 4K proses previewnya terbilang smooth, tapi entah kenapa render time-nya kurang worth it. Video 4K durasinya 1 menit butuh waktu 1 menit 12 detik. Tapi kalau buat render video 1080p masih kenceng kok. Ini kita ngerender video durasinya 10 menit, kelar dalam waktu 2 menit 17 detik aja. Dan inilah momen paling ditunggu-tunggu oleh audiens Yakudetek, yaitu pembahasan gaming performance. Mana ada bos yang main game bang? Ya, mainanmu kurang jauh, kopimu kurang kental, pulangmu kurang malam. Bos atau CEO juga manusia biasa yang bisa merasakan penat dalam bekerja. Nah, dengan bermain game AAA pasti bisa meredakan kepenatan dalam berbisnis. Ada total 8 game yang kita tes dan semuanya kita mainkan di resolusi native-nya, yaitu 3K, pakai settingan highest ditambah ray tracing. Kepedean lu bang, main game AAA di laptop bisnis. Soalnya Intel Arc B390 ini udah punya teknologi Intel XeSS 3 yang support multi-frame generation 4X. Tapi memang kalau di pengaturan gamenya belum terdeteksi. Jadi kalian perlu setting di profile game pada aplikasi Intel Graphics Software kayak gini bre. Dan compatibility gamenya ternyata belum begitu banyak lah. Contoh game yang udah support ada Cyberpunk 2077 yang bisa dapat 90 FPS walau pakai ray tracing di resolusi 3K pastinya. Game kedua ada Black Myth Wukong yang kalau pakai ray tracing agak keberatan nih ya. Sedangkan kalau tanpa ray tracing bisa dapat 81 FPS rata-ratanya. Ketiga ada Hogwarts Legacy yang masih nikmat banget dimainin bareng ray tracing karena mendekati 90 FPS. Lanjut main Forza Horizon 5 walau belum support XeSS dan multi-frame generation masih dapat 71 FPS lebih. Kalau buat Genshin Impact preset rata kanan jelas stabil di 60 FPS. Next ada game Delta Force dengan XeSS performance masih enjoy aman di 72 FPS. Tapi entah kenapa di CS2 lebih rendah bre. Cuma dapat rata-rata 66 FPS. Terakhir ada Dota 2 yang masih bisa dinikmati di laptop ini karena dapat 80 FPS rata-ratanya. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi itu dia bre untuk review lengkap dari kami soal laptop bisnis flagshipnya dari Asus yaitu ExpertBook Ultra. Selain kepala SPPG, kira-kira siapa ya calon potensial pembeli laptop bisnis ini? Value-nya menurut kami cukup solid walaupun ultra tipis dan ultra ringan, tapi build quality-nya tetap ultra durable. Panel tandem OLED-nya super akurat, haptic touchpad dan speakernya ini level flagship. Dan soal performa, walau tanpa discrete GPU, performa laptop ini sangat bisa diandalkan karena memang Core Ultra X7 358H dan Intel Arc B390-nya sekenceng itu. Ini tidak bohong pak. Ditambah RAM 64GB dan SSD PCIe Gen 5 2TB, udah jaminan performa aman buat 5 tahun ke depan. Security-nya juga jaminan aman dengan Asus Expert Guardian, dan soal after sales gak kalah solid. Selain garansi unit selama 3 tahun, kalian juga mendapatkan Asus Business Expert Warranty selama 5 tahun. Gokil coy, 5 tahun gitu. Palingan nilai minusnya dari aku pribadi yang minor aja. Desain punggungnya yang terlalu mainstream gitu loh. Sama webcamnya yang belum 2K. Itu aja sih. Tapi gimana menurut kalian dah? Ini laptop gila sih. Nah, buat harganya berapa bang? Untuk saat ini saya belum tahu harganya karena memang video ini dibuat pas ini belum launching. Jadi tungguin aja di deskripsi video ini ataupun di pin kolom komentar gitu bre. Kalau udah muncul untuk harganya kalian bisa berspekulasi sendiri dan ya kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau yang jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvi yang selaku host di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.